Intro dulu. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, kelas 9A sampai dengan 9I. Apa kabar semuanya? Bapak selalu berdoa semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada minggu kali ini kita akan melanjutkan materi tentang penerapan Pancasila pada periode yang kedua, yaitu periode Orde Lama. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada saat itu terjadi banyak pemberontakan, di mana pemberontakan ini memiliki beberapa tujuan. Ada yang ingin merubah ideologi Pancasila, ada juga yang ingin membentuk negara sendiri. Masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal dengan periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintah negara berpusat pada pemimpin negara. Artinya, semua keputusan ada di tangan presiden. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama adalah: 1. Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, presiden mengeluarkan penetapan presiden nomor 3/1960 yang isinya membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Kita bisa lihat bahwasanya di masa Orde Lama ini kekuasaan presiden sangat tidak terbatas. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh D.M. Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dapat digagalkan. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, yaitu masa Orde Baru. Nah, era demokrasi terpimpin di bawah pemerintahan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadi tadi peristiwa G30 SPKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat yang teramat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya Partai Komunis Indonesia. Begitu juga dengan Presiden Soekarno yang berkedudukan sebagai pemimpin besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia. Secara pasti sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang. Nah, perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tahun 1967. Yang dituangkan dalam TAP MPR nomor 33 MPRS tahun 1967. Isinya apa? Isinya adalah mencabut kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Nah, disinilah awal mula era baru di pemerintahan. Dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Dengan konsep demokrasi Pancasila, visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Harapan rakyat kepada pemerintahan Orde Baru pada saat itu tentu ada dasarnya. Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru dipandang rakyat sebagai seorang yang mampu mengeluarkan bangsa ini dari keterpurukan. Hal ini dikarenakan Presiden Soeharto saat itu berhasil membubarkan PKI. Yang ketika itu dijadikan sebagai musuh utama negeri ini. Nah, selain itu, beliau juga berhasil menciptakan stabilitas keamanan. Jadi, bangsa Indonesia, rakyat Indonesia berharap penuh terhadap Presiden Soeharto pada saat itu. Nah, pada masa ini juga, lembaga kepresiden merupakan pengontrol utama. Lembaga tersebut antara lain DPR, MPR, DPA, BPK, MA maupun yang bersifat infrastruktur. Ada lembaga swadaya masyarakat, ada partai politik, dan lain sebagainya. Nah, pada masa ini kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas. Hanya ada P3, kemudian golongan karya, kemudian ada PDI. Pada saat itu namanya PDI. Jadi hanya ada 3 partai besar yang boleh berdiri pada saat itu. Kebebasan pers juga dibatasi. Kebebasan berpendapat juga dibatasi. Terbukti adanya kasus yaitu dibrendelnya beberapa surat kabar atau majalah hingga dicabutnya surat izin pemberitaan dengan alasan telah memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Ini adalah kejadian yang terjadi pada masa Orde Baru. Ini adalah selingan di luar mata pelajaran PPKN. Bapak akan memberikan informasi terkait swab status bar HP Android. Jika kita swab 1 jari, maka akan muncul sedikit status bar di HP Android kita. Tetapi, jika kita swab 2 jari, maka tampilan status bar di HP Android kita akan jauh lebih banyak yang muncul. Tentunya, ini akan lebih mempercepat proses menyeting HP kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kemudian, di masa reformasi tahun 1998 sampai dengan sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak dihadapkan pada ancaman pemberontakan, akan tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh serba bebas. Kebebasan itu mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia untuk berekspresi dan lain sebagainya. Akan tetapi kebebasan tersebut mendatangkan dampak yang negatif bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Apa contohnya? Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas. Jadi bebas. Misal, pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak ada etikanya, peredaran narkotika, minuman keras, kemudian anarkisme, vandalisme, coret-coret tembok itu, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Nah, tantangan lain dalam penerapan Pancasila di masa reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa yang bisa kita petik dari pemaparan materi tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa ini? Tentunya kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa Indonesia itu termasuk masyarakat yang berkembang. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan negara Indonesia yang mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil makmur, gitu ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya, maka diperlukan komitmen. Kita harus berkomitmen bersama-sama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada tahap yang keempat ini. Silahkan dipelajari, nanti ada materi sebelum kita ulangan, ada rangkuman untuk jadikan bahan belajar kalian di rumah masing-masing. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa kembali pada tahap berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.